Kabupaten Mandau ini cerita. Yang kami hormati dan juga yang kami sayangi, Mandau berdua, Tuan Guru Maulana Muhammad Bari rahmatullah selaku panitia atau yang menyediakan tempat untuk acara safari Ramadan kita pada malam hari ini. Jadi sampai di Mandau ini ada cerita lagi dari Tuan Guru kita. Cerita beliau ini kalau tidak menyentuh hati kita tentang cerita beliau tadi, artinya hari ini sulit mencari orang yang benar-benar sayang kepada kita, yang memikirkan masa depan kita. Hari ini guru kita betul-betul perhatian dengan kita. Siang dan malam selalu mendoakan kita. Tiada hari-hari beliau yang tidak memikirkan kita, sementara kita belum tahu memikirkan persoalan masa depan kita sampai kita ke akhirat kelak. Saudara-saudaraku sekalian, walaupun Kabupaten Mandau berdua ini baru, ini memang sengaja saya kemarin acara untuk safari Ramadan ini untuk bisa diadakan di Kabupaten Mandau berdua ini, karena ini baru, agar seluruh saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Menengah Mandau berdua ini agar lebih semangat untuk kedepannya mengembangkan majelis zikir Al-Hidayah ini di seluruh kabupaten yang ada di Mandau berdua, pada khususnya juga nanti bisa sampai ke seluruh pelosok negeri kita ini. Saudara-saudaraku sekalian, tentu karena baru pertama, itu banyak yang mesti ke depannya diperbaiki. Banyak yang mesti kita benahi ke depannya agar tambah lebih baik lagi. Tapi ini sudah mantap sekali. Walaupun perdana, tentu nanti kita belajar terus sampai nanti semakin membaik. Bahkan di Kabupaten besar kemarin juga ada juga kekurangannya. Saya juga ditegur Kiai, ini mesti perbaiki besok Yusuf. Insyaallah Kiai. Artinya kita belajar terus. Orang yang belajar tentu orang yang banyak salah. Kalau kita belajar nih banyak salah dulu, baru nanti kita perbaiki. Asal jangan saat kita ditegur ini salah mesti perbaiki, kita melawan pula, mendongkol pula, terima dengan hati yang lapang agar kita bisa perbaiki diri kita, perbaiki semuanya. Saudara-saudaraku sekalian, kedepannya mudah-mudahan kita perbaiki lagi. Ini menurut saya ini sudah baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Amir Kabupaten Besar Riau Pesisir Gerbang Asia Tenggara, Tuan Guru Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah, yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Baiklah, kita memasuki acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Wakil Khalifah Mulia yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Maulana Muhammad Iskandar rahmatullah. Kepada Tuan Guru Maulana Muhammad Iskandar rahmatullah,
Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang pertama sekali. Cakep. Dia kiai itu lain. Nanti lu bisa lah. Awak ni ikut payah ni. Ibaratnya itu. Awak ente ni awak pakai bulu. Yang angin kau cimo. Kamu tahu dia. Gawe saja. Tapi utang lagi namanya Tuan Guru Iqbal. Aku sombiang tu. Iya, lakonnya. Ayo lakon dulu. Bisa. Tapi nampak tu malam tadi, namanya di share. Sombiang lah. Kalau nak copet mau, jelah. Nak copet ni dia. Bisa. Linga ayo. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sekalian Bakat terpendam. supaya kita tetap bertakwa kepada Allah Amin. dan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah 23 tahun MZA ini yang dahulunya cuma 5 orang, sekarang ini sudah tersebar ke seluruh pelosok. Kerja kita masih banyak. Kita harus tunjukkan separuh daripada dunia ini. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maunya begitu. Ngetik lagi. Ngetik ni. Selamat bertasa salam. Anjay. Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengikutnya yang telah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Amin. Dari beranjak 25 orang. Kami bentuklah tim untuk menyerang wilayah-wilayah yang belum tersentuh. Kami serang daerah Solo, daerah Pekanbaru, sampai ke sini. Itu cuma 5 orang. Kalau sebanyak ini, wah, mantap ini. 5 orang kami di sini dan beberapa orang yang dari Gunung Batu. Kontaklah Tuan Guru Yusuf. Awal pertama itu cuma terapi masak. Yang sekarang tidak lagi pernah dibikin. Coba dibuat seperti itu lagi. Alangkah baiknya. Makin mantap kita. Mungkin banyak jemaahnya jadi. Semakin berkembangnya MZA ini sampai ke pelosok penjuru negara, daerah-daerah yang belum tersentuh
hendaknya dari sini kita harus sentuh semuanya. Mana yang Tuan Guru awasi jemaah, awasi zahir dan batin, jangan tinggalkan. Kalau tidak kita awasi, maka seperti yang kata Tuan Guru Bari tadi, di sini sudah ada 5 walia, yang aktif cuma 4. Kenapa yang satu ini? Apa penyebabnya? Kita harus tahu. Apakah suraunya diserang yang tidak baik? Jadi Tuan Guru itu tugasnya adalah mengawasi jemaah. Awasi dia, zahir dan batin, supaya surau-surau kita tetap ada orangnya. Jangan tinggalkan itu. Setiap surau yang tanahnya sudah dihibahkan, serahkan ke kutip mulia itu. Tuan Guru Irsan, mana wilayah yang sudah terbuka, laporkan juga. Jangan tinggalkan itu. Karena manajemen yang baik nantinya, jemaahnya juga baik. Jadi cari solusi yang lebih baik. Kamu. Nah, kan gitu ya. Cocok yang sampaikannya. Yang WhatsApp. Iya. Jadi kata sambutan saya tumpang di Tuan Guru Yusuf. Banyak amit. Syukur itu cuma ceramah dia ini. Syukurnya itu basi itu ya. Iya nak. Nah. Harus basi itu. Syukur dengan Nabi Muhammad. Aku kedua cara. Iya nak. Karena Nabi Muhammad ada. Kalau orang pasien itu, masuk pasien dia. Nah gini, datangnya orang kurang pasien itu. Iya dong. Yo. Datangnya kurang pasien, bingung, ngerti? Harus tahu, masuk pasien itu. Lari gitu. Artinya satu menyoal sebuah itu payah menyambut. Nilai masuk lain itu di situ. Payah itu itu. Aku rasa berjalan memakai aku. Masuk Indonesia lari itu. Masuk ke masing-masing. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kiai waktu sehat. Amin. Curahkan Allah itu ilmunya kok kiai waktu. Amin. Sebanyak-banyaknya. Amin. Jangan habis itu. Amin. Maka sayang kiai. Amin. Itu kadang-kadang kiai itu ceramah lebih nak. Ilmu itu pun yang baca itu jalan awak itu buku butuh lah. Ilmu itu peran pertama. Jadi kalau ceramah dia mereka roket lah, ambil skoci-skoci, lalu jago pipi semua. Kadang-kadang bisa bertahu lah. Oh itunya yang bertahu, itu. Jangan diingatkan melakukan itu. Tunduk.
Wait, wala ko wala na. Tinyo, nyari kiai. Sari na jadi ya. Kita musay ta naon niya nang nyari kiai. Tahu dah musay ta. Hari tahu itu. Nyari kiai na rumbe. Kau ni kote. Akan kau ni kote. Oh, ini kursi. Puput ori. Jadi betul lah. Nah, Mana tuan guru saya ni? Turutnya. Mana tuan guru digoyok jangan ikut. Itu bukan guru, parahnya. Itu tuan guru menelok. Kadang-kadang tuan guru kok. Nyimpannya, naik turun, sedang turunnya ikut itu, sedang naik jamnya, kalau tadi naiknya. Jadi ikut jamnya lah. iya, iya. Tambah. Banyak kawan aku, iya. Yang waktu itu, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Wakil Khalifah Mulia Tuan Guru Maulana Muhammad Iskandar rahmatullah yang telah menyampaikan kata sambutannya kepada kita semua. Dan acara yang selanjutnya yaitu acara yang kelima, acara inti yang kita tunggu dari tadi, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Khalifah mulia kita, Syekh Sayyid Sulaiman Rahimullah, sekaligus ditutup dengan doa kepada Khalifah mulia kita, Syekh Sayyid Sulaiman Rahimullah. Kami persilahkan dengan segala hormat. Jadi memang betul yang disampaikan Teguh Iskandar itu. Tapi masal terus begitu, ya kan? Bagian dari cara dakwah kita dulu. Sekarang agak tertinggal. Tapi masal itu sekarang kita lagi buat di Malaysia, tepatnya di Kelantan, Kedah, Kelantan. Jadi memang dampaknya luar biasa. Awalnya mungkin orang ingin sehat, tapi setelah itu mulailah dia berjalan menuju Tuhannya. Jadi kalau tadi mau Iskandar konsultasi, memang kurang konsultasi. Nak mau tinggal nak itu, pokoknya aku belum tinggal. Kenapa demikian? Ada hal-hal kadang-kadang kalau bahasa Indonesia direkam kawan. Nanti kalau orang paham kan, tapi kalau bahasa Pasi kan, oh ini orang nggak usah wing katanya kan gitu. Begitu dia. Jadi saya sengaja memang nyuruh wakil khalifah semua untuk belajar tausiah karena kita semakin besar. Nggak mungkin semuanya saya dapat mengisinya. Jadi suatu hari nanti mungkin tak saya datang, ada wakil khalifah yang datang. Tak mau datang wakil khalifah ini kan ada 4 orang nih. Datang khatib khalifah mulianya seperti itu dia. Iya kan? Jadi semuanya punya peran, punya partisipasi bagaimana kebesaran ini besar ke depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah.
وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang yang kedua kali saya datang di Kuala Menengah Mandau Bertuah. Tapi yang pertama pergi mancing. Lalu nilai dapat ikan tu kan. Acak lari aja jadi ikan haram dan ikan. Tapi biarlah. Sebenarnya nak jadi ikan kan ini. Baku cara nak dapat suhu hari kita pingin kopi hamil kan. Nah kalau masuk pasir ini kan. Nah bicara kan. Datang sini. Ini yang kedua Ramadan 1447 Hijriah. Yang kami hormati Saudara Tuan Guru Bari rahmatullah selaku Amir Kuala Menengah Mandau Bertuah yang sudah menajat tempat. InsyaAllah tahun depan Mandau Bertuah ini akan semakin besar. Amin. Kami muliakan para wakil khalifah mulia, khatib khalifah mulia, Amir Majlis, Amir Majlis Alman, Amir Majlis mulia yang datang pada malam hari yang berbahagia ini. Dan Guru Kuala Besar Riau Daratan, dan Guru Kuala Besar Riau Pesisir Gerbang Asia Tenggara, dan Guru Kuala Besar Kepulauan Riau yang juga hadir pada malam hari ini. Saudara-saudara dan Guru Kuala Menengah Kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh. InsyaAllah kedepannya ini akan menjadi Kuala Besar Kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh. Amin. Kita akan bagi Sumatera Barat itu menjadi 5 dan Kuala Besar Pasaman namanya satu lagi. Amin. Mudah-mudahan ini akan lebih mudah dikerjakan. Para jamaah, ini tidak saya sebut namanya, kalau sebut namanya lama ntar ya. Dan tadi tidak disebut sama Yusuf. Iskandar numpang sama Yusuf. Aku saya tak ada numpang ini sama Yusuf ni. Capek kan? Nah, Iskandar numpang tu dia ngeletek. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang membuat Ramadan itu istimewa. Kenapa Ramadan itu bulan istimewa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Ada banyak hal penting di dalam Ramadan. Yang terpenting di dalam Ramadan itu apa? Yang paling penting di dalam Ramadan itu adalah salah satunya, tapi yang paling utama adalah kesetiaan. Tapi penting istimewa dalam Ramadan itu apa? Berkasih sayang. Kalau Ramadan itu isinya rahmat, berarti Ramadan isinya kasih sayang. Kalau kasih sayang, tidak ada kebencian di dalamnya, tidak ada dengki, tidak ada iri. Yang ada adalah kasih sayang. Mudah-mudahan Ramadan ini kita terbangun semua yang diinginkan oleh Ramadan itu sendiri. Saya sudah malam ke-6 nih, mulai dari Sumatera Barat, safar Ramadan. Tapi kalau safar keliling lagi, sudah sejak bulan Juli ya. Safarnya sudah sejak bulan Juli. Bangkok, Thailand, Malaysia dulu. Terus setelah itu Cina, setelah itu Kepri, Singapura, terus Pulau Jawa, Jawa Timur. Lantas masuk Ramadan, inilah safar Ramadan yang sudah ditaja selama 6 hari. Ini malam ke-6 kami safar, insyaallah tinggal 5 malam lagi, terakhir ditutup di Rokan Kanan. Terakhir ditutup di Rokan Kanan. Setelah itu kita akan
menjumpai Idul Fitri. Yang istimewa itu apa? Kasih sayang, marhamah namanya. Marhamah kalau bahasa Arabnya, berkasih sayang. Jadi kasih sayang itu seperti apa sebenarnya? Tidak mungkin lahir sebuah kasih sayang kalau hatimu keras. Tidak lahir kasih sayang kalau hatimu yang kau pikirkan hanya dirimu sendiri. Kasih sayang lahir kalau hati lembut. Jika hati keras, tidak ada kasih sayang. Maka kalau di rumah tangga, kalau rusak kasih sayang, berarti hati jadi keras. Ya kan? Kenapa Ramadan seperti itu? Karena pondasi Ramadan yang paling utama, tujuan capaiannya la'allakum tattaqun, takwa. Takwa dasarnya sumpah setia. Bersumpah setia kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kekasih Allah, kepada apa yang mereka cintai. Gitu dia. Agar apa? Turunan kesetiaan, hatimu jadi lembut, engkau jadi jujur, ikhlas dalam menjalaninya. Terus apa lagi? Engkau akan beradab dengan baik. Orang yang setia itu punya adab ya. Jikalau adab hilang pada dirimu, engkau sama dengan iblis. Iblis itu yang merusaknya apa? Tak beradab. Hilangnya adab karena engkau merasa lebih berilmu, merasa lebih takwa, merasa lebih pintar. Lebih itu batangnya kesesatan. Tempat iblis apa? Ya, tempat iblis neraka semua kita tahu. Tempat iblis bersarang, buat sarang seperti burung. Jika itu engkau biarkan besar, berarti engkau biarkan iblis bersarang pada dirimu, maka hatimu menjadi keras. Ramadan sebaliknya, Ramadan kebalikannya. Ramadan itu pendidikannya apa? Kasih sayang. Maka di dalam Ramadan disunnahkan kita ngasih makan orang. Iya kan? Terus apa lagi? Dalam Ramadan kita disunnahkan untuk berkumpul. Agar apa? Lahir kasih sayang. Agar apa? Berkumpul agar hati lembut. Agar apa? Di Ramadan disuruh banyak beramal. Agar apa? Agar hatimu lembut. Seperti itu dia. Namun fondasi dasarnya adalah kesetiaan. Makanya pendidikan utama Ramadan adalah kesetiaan. Tapi buah Ramadan adalah kasih sayang. Sama disampaikan tadi, tak sayang kalian sama mak bapak kalian. Kalian taat, mak bapak kita dapat tuh. Kita taat, ibu kita dapat, bapak kita dapat. Tak sayang. Iya kan? Yang sudah membesarkan kita. Itu memang betul saya sampaikan waktu saya pakai mancing di sini. Kasih sayang itu modal. Kita akan berkumpul dengan sesama yang saling menyayangi. Tidak ada perkumpulan tanpa kasih sayang di dalamnya. Walaupun ada perkumpulan maksiat, tapi mereka kasih sayang juga dalamnya. Tinggalkan kiri. Sekarang kita ada yang kanan, yang ikhlas kita, tanpa pamrih kita saling mengajak untuk taat. Kenapa harus ditinggalkan? Berarti betul sesudah Ramadan ini mesti kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Sudah dikasih tahu tadi penggariskan, buat rapi masal sana, betul tidak? Ya kan, Pak? Betul.
buat terapi massal sana, kampung Naon, kampung Iko. Nanti satu-satu tentu datang mereka. Begitulah cara namanya. Saudara-saudara, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahu kita Ramadan itu besar rahmat di dalamnya. Kalau orang yang berkasih sayang di dalam Ramadan doanya makbul. Makbul doanya. Tapi kalau iri, dengki saja doanya tak makbul. Ya kan? Penyebab doa kita tertolak apa? Apa? Tak ada kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang itu apa? Datang kita ditutup orang pintu. Datang siang itu begitu cepat. Itu. Betul tidak? Karena Ramadan ada sunnah untuk berbagi. Ya, berbagi itu akan lahir kasih sayang. Itu dia. Jadi sumpah setia udah nih, karena yang datang ini udah banyak ikut di rangkaian safari Ramadan saya. Sumpah setia dan ngerti dia. Bagaimana? Ikrarkan dalam sholat, ikrarkan dalam kita duduk. Sumpah setia dengan Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa? Dalam hal hidup dan mati, susah dan senang, lapang dan sempit. Terus apa lagi? Hina mulia. Kalau sumpah setiamu betul, lahir namanya keterpujian. Apa keterpujian yang paling tinggi? Namanya marhamah. Marhamah namanya. Bukan marhamah, ada kawan saya marhamah juga. Jualan dia di ke pasar yang batu sana. Tapi mulutnya cerewet. Marhamah itu apa? Kasih sayang. Saudara-saudara, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang melahirkan kerinduan. Jika kasih sayangmu betul, engkau rindu sama Rasul. Betul tidak ada? Engkau rindu para kekasih Allah. Ya kan? Dikala belum ada rasa rindu, kasih sayangmu belum mantap tuh. Berarti kalau kasih sayang belum mantap, sumpah setianya baru tumbuh berarti. Kalau tumbuh sumpah setiamu sudah tumbuh besar, engkau pasti rindu. Rindu sama Rasulullah. Lantas rindu yang tak terobati. Bagaimana cara mengobati rindu dengan Rasulullah? Ya, kasih saya jawaban. Coba kasih saya jawaban. Bagaimana cara aku rindu dengan Rasul? Bagaimana cara mengobatinya kan? Obat rindu berjumpa Bersama Rasulullah. Mana jumpa Rasul? nah itu Rasul ini kan? Mengerjakan apa yang kerjakan Rasul. Bersama kekasihnya gitu. Bersama kasihnya. Jalankan sunnah. Si di daerah semua tuh. Tahu si. Lulus tapi si. Nah, ini kan bolak-balik nih sebenarnya. Dalam rahasia ada rahasia. Yatiman za masrobatin au miskinan za masrobah summa kana minal ladzina amanu. Apa lagi? Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Oh, baliknya ini orang sini. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mashamah alaihim narun muqsadah. Berarti siapa yang ingkar, tak suka dengan anak yatim, tak suka fakir miskin, neraka narun muqsadah. Apa obat rindumu dengan Rasulullah? Kau peluk tu anak yatim, maka lepas rindumu. Paham? Peluk anak yatim itu, kau bersimpuh, kau tundukkan hatimu, jangan sombong.
meluaskan kerinduanmu. Sama. Kenapa demikian? Rasul cinta dengan anak yatim, Rasul cinta dengan fakir miskin. Saya juga cinta dengan anak yatim. Saya juga